Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran ekonomi dan pembahasan soal-soal ekonomi. Nah, di dalam video ini saya akan membahas latihan soal ekonomi UTBK SBMPTN tahun 2022 untuk materi permasalahan sistem dan perilaku ekonomi. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Jika negara Astina memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi tanpa dicampuri pemerintah, dapat dikatakan bahwa negara Astina menganut sistem ekonomi A. Komando, B. Tradisional, C. Campuran, D. Kerakyatan, atau E. Pasar bebas. Nah, untuk soal nomor 1 ini, menurut Pak Handoko, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Jadi, sistem ekonomi adalah suatu cara negara untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapinya. Jika sebuah negara menganut sistem ekonomi pasar, berarti semua masalah dalam perekonomian, yaitu what, how, dan whom, diselesaikan berdasarkan mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar antara lain tidak ada campur tangan pemerintah, kemudian sumber daya produksi dimiliki oleh perorangan, kemudian adanya persaingan antar pengusaha untuk memperoleh laba, kemudian masyarakat bebas berproduksi, kemudian kreativitas masyarakat berkembang, dan yang terakhir terjadi monopoli. Jadi negara Astina menganut sistem ekonomi pasar bebas. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam sistem ekonomi kapitalis murni, ketika jumlah mobil yang diminta masyarakat terus bertambah, sedangkan ketersediaan baja sebagai bahan baku pembuat mobil semakin sulit, maka penyelesaian terhadap persoalan ini diserahkan kepada A. Campur tangan pemerintah, B. Keputusan produsen, C. Keputusan konsumen, D. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, atau E. Mekanisme penentuan harga. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi sistem kapitalis murni atau liberal, jika permintaan terus bertambah di mana bahan baku jumlahnya terbatas, maka persoalan ini akan diselesaikan dengan mekanisme penentuan harga. Jumlah barang sedikit, maka jumlah penawaran sedikit, maka harga semakin tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Alam telah menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan manusia untuk hidup, sehingga sistem ekonomi suatu negara sebenarnya tidak perlu mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat apabila manusia tidak bersikap serakah pada sumber alam tersebut. Sebab, bisnis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat akan dapat berperan menjalankan fungsi dasar kegiatan ekonomi melalui sektor produksi, distribusi, dan fasilitas aktivitas konsumsi masyarakat, sehingga tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memerlukan kehadiran pelaku bisnis. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi pernyataannya salah tetapi alasannya benar gitu ya. Nah, walaupun alam telah menyediakan semua yang dibutuhkan manusia untuk hidup, alat pemenuhan kebutuhan tersebut tersebar dengan tidak merata di beberapa negara, sehingga suatu negara akan membutuhkan apa yang tidak ada di negaranya kepada negara lain, sehingga negara perlu berperan serta dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi pernyataan di soal itu salah gitu ya. Nah, kemudian bisnis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat akan dapat berperan menjalankan fungsi dasar kegiatan ekonomi melalui sektor produksi, distribusi, dan fasilitas aktivitas konsumsi masyarakat, sehingga tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memerlukan pelaku bisnis. Jadi jawaban untuk alasannya ini benar gitu ya. Jadi alasannya benar, kemudian pernyataannya salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang
D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan ciri sistem ekonomi Pancasila adalah: A. Peranan swasta penting, tetapi tidak dominan. B. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. C. Sistem ekonomi tidak dikuasai buruh. D. Sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Atau E. Peran negara penting dan dominan. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi beberapa ciri sistem ekonomi Pancasila adalah: A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terakhir, C. Peran negara dan pihak swasta sama-sama penting namun tidak mendominasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini adalah kelemahan sistem ekonomi liberal, kecuali A. Timbulnya eksploitasi sumber daya ekonomi secara berlebihan. B. Adanya persaingan antar pengusaha yang mendorong kemajuan. C. Terjadinya distribusi pendapatan yang kurang merata. D. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. E. Munculnya kelas-kelas sosial seperti kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang dalam menjawab permasalahan ekonomi suatu negara diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar atau swasta. Nah, sistem ekonomi liberal ini memiliki kelebihan, yaitu kreativitas masyarakat berkembang, kemudian hak individu diakui, kemudian adanya persaingan yang mendorong kemajuan. Di samping itu, sistem ekonomi liberal juga memiliki kelemahan nih teman-teman. Yang pertama adalah timbul monopoli. Kemudian ada eksploitasi sumber daya alam, kemudian ada distribusi pendapatan yang tidak merata, dan yang terakhir munculnya kelas-kelas sosial. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di era global ini, suatu negara sebenarnya bisa hidup mandiri tanpa bersentuhan dengan negara lain dalam kegiatan ekonomi dan bisnisnya apabila memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang besar dan teknologi yang modern dan bernilai ekonomis tinggi. Sebab persentuhan dengan negara lain sebenarnya hanya akan menyebabkan pelaku bisnis di dalam negeri tidak dapat menikmati keuntungan maksimal dari kekayaan alam negeri sendiri akibat kehadiran pelaku bisnis internasional yang berebutan sumber daya alam. Nah, untuk soal nomor 6 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi pernyataannya salah, alasannya juga salah gitu ya. Nah, era globalisasi adalah era di mana hubungan sosial menjadi mendunia. Tingkat keterkaitan dan ketergantungan antar manusia dan antar negara meningkat, salah satunya melalui bidang ekonomi. Suatu bangsa sekaya apapun mustahil akan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri. Jadi pernyataan di soal ini salah gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya kerjasama di bidang perekonomian secara internasional justru akan meningkatkan keuntungan para pelaku bisnis, yaitu bisa memperluas pangsa pasarnya sampai ke negara lain, sehingga akan dapat meningkatkan keuntungannya ya. Jadi alasan pada soal ini salah. Otomatis jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 7. Besarnya angka pengganda investasi pada sistem perekonomian tertutup lebih besar dibandingkan dengan sistem perekonomian terbuka. Sebab dalam perekonomian terbuka selalu ada catatan transaksi perdagangan internasional. Nah, untuk soal nomor 7 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi pernyataannya benar tetapi alasannya salah. Nah, kenapa pernyataannya benar? Karena manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas. Nah, kemudian kenapa alasannya salah? Karena prinsip ekonomi itu sendiri adalah bagaimana pelaku ekonomi menentukan sejumlah pengorbanan sekecil-kecilnya untuk hasil tertentu dan dengan pengorbanan tertentu untuk hasil yang sebesar-besarnya. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang memilih untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya atau alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang
E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Apa saja barang dan jasa yang diproduksi sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi, pasar bebas, barang dan jasa yang akan diproduksi ditentukan oleh A. BUMN, B. Badan Perencanaan Pemerintah, C. Mekanisme pasar, D. Pemilik modal, E. Penawaran. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi sistem ekonomi pasar bebas yaitu sistem ekonomi liberal yang memproduksi barang dan jasa atas dasar penentuan oleh mekanisme pasar. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk meningkatkan kualitas produksi yang dihasilkan, maka perusahaan harus melakukan inovasi. Hal ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi, terutama A. Barang apa yang diproduksi, B. Oleh siapa barang diproduksi, C. Bagaimana cara memproduksi barang, D. Untuk siapa barang diproduksi, terakhir E. Kapan barang diproduksi. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi masalah ekonomi modern terdiri dari pertanyaan what, how, dan for whom. Masalah how, bagaimana cara memproduksi berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, metode atau cara atau teknik, modal, inovasi, dan yang lain-lain. Jadi untuk meningkatkan inovasi berarti ini menjawab masalah how. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini yang bukan menjadi permasalahan ekonomi setiap negara adalah A. Bagaimana memproduksi barang dengan biaya murah, B. Untuk siapa barang itu diproduksi, C. Barang apa yang akan diproduksi, D. Untuk siapa barang tersebut diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang, E. Bagaimana cara memproduksi barang. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi menurut aliran modern ekonomi yaitu what itu adalah mempertanyakan tentang apa yang akan diproduksi. Contohnya misalkan barang dan jasa apa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian bagaimana tingkat ketersediaan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Kemudian ada pertanyaan how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Kemudian ada for whom, yaitu untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Jadi yang bukan menjadi permasalahan ekonomi adalah bagaimana memproduksi barang dengan biaya yang murah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Dalam siklus aktivitas ekonomi, sektor rumah tangga berperan sebagai A. Penyedia faktor produksi, B. Produsen barang dan jasa, C. Penanggung resiko usaha, D. Penyedia barang publik, E. Pengguna barang publik sektor. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi peran sektor rumah tangga yaitu yang pertama adalah sebagai konsumen, kemudian yang kedua sebagai penyedia faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, tanah, bahan baku, modal, dan pengusaha kewirausahaan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 12. Berikut ini merupakan falsafah ajaran dari ekonomi klasik kecuali A. Menggunakan pendekatan marginal, B. Perekonomian dalam keadaan full employment, C. Fleksibilitas harga yang diserahkan kepada mekanisme pasar, D. Uang hanya sebagai alat mempermudah transaksi, atau E. Laissez-faire, laissez-passer. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi inti falsafah ajaran ekonomi klasik yang pertama adalah kaum klasik berdasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional. Kedua, politik ekonomi klasik merupakan politik ekonomi laissez-faire. Tiga, pemerintah melakukan campur tangan seminimal mungkin dalam perekonomian atau yang dikenal dengan istilah laissez-faire, laissez-passer. Keempat, asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. 5. Menurut kaum klasik, uang tidak menghasilkan apa-apa kecuali sebagai alat untuk mempermudah transaksi. Keenam, perekonomian dalam keadaan full employment. Maka
yang bukan ajaran ekonomi klasik adalah menggunakan pendekatan marginal. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Dalam era otonomi sekarang ini, sistem perekonomian Indonesia merupakan atau menjadi A. Sistem ekonomi kapitalisme dengan berstandar pada mekanisme pasar bebas. B. Sistem ekonomi etatisme yang sepenuhnya direncanakan pemerintah. C. Sistem ekonomi etatisme yang direncanakan oleh pemerintah-pemerintah daerah. D. Sistem ekonomi campuran antara mekanisme pasar dan perencanaan pemerintah. Atau E. Sistem ekonomi etatisme campuran antar pemerintah pusat dan daerah. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi sistem ekonomi di Indonesia saat ini adalah sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi berdasarkan mekanisme pasar. Tetapi pemerintah memiliki andil yang cukup besar di dalamnya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 14. Jika perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat ditentukan oleh produsen dan konsumen, maka perekonomian masyarakat tersebut menganut sistem ekonomi A. Modern, B. Bebas, C. Komando, D. Pasar, atau E. Tradisional. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi sistem ekonomi liberal atau pasar, yaitu sistem ekonomi yang pengelolaan ekonominya diatur oleh mekanisme pasar, yakni permintaan dan penawaran oleh produsen dan konsumen. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 15. Perusahaan melakukan survei pasar untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menjawab salah satu masalah dasar ekonomi, yaitu A. Apa yang diproduksi, B. Bagaimana cara memproduksi, C. Siapa yang memproduksi, D. Untuk siapa diproduksi, atau E. Kapan diproduksi. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi survei pasar dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasar sehingga perusahaan mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pasar. Maka hal ini berkaitan dengan masalah what, yang itu apa yang akan diproduksi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.